Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleha? Sehat ya? Semoga kita hari ini semua dalam keadaan sehat. Kita jumpa lagi di sini di Keputrian 2 SMP Bina Insan Mandiri. Mari sama-sama kita memulai pertemuan hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala hari ini senantiasa membahagiakan kita dalam iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah sampaikan kepada beliau dan kita mudah-mudahan digolongkan termasuk golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Soleha, hari ini kita berjumpa untuk materi jangan sirik dong. Nah, kenapa jangan sirik dong? Yuk kita bahas ya sama-sama. Apa sih sirik itu? Nah, ada ayat Al-Quran yang mengarahkan kepada kita seorang kaum wanita dalam sebuah baiatnya pernah berbaiat. Bagaimana baiatnya? Dalam surat Al-Mumtahanah ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala ayyushrikna billah anna yushrikna billahi sayyi'an wa la yusrikna wa la yazlina wa la yaqtulna ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Semoga digolongkan kita membaca ayat suci Al-Quran hari ini ya. Terjemahannya, hai Nabi, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya sebagaimana yang biasa mereka lakukan di zaman jahiliyah, yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka karena takut tercela dan takut jatuh miskin, dan tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Seumpama mereka memungut seorang anak, kemudian mereka mengaitkan anak itu sebagai hasil hubungan dengan suami, lalu anak itu dipredikatkan sebagai anak kandungnya sendiri, karena sesungguhnya seorang ibu itu apabila melahirkan anaknya, berarti anak itu adalah anak kandungnya sendiri yang keluar dari antara tangan dan kakinya, yakni dari perutnya, dan tidak akan mendurhakaimu dalam pekerjaan yang ma'ruf. Pekerjaan yang ma'ruf artinya perbuatan yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah, seperti meninggalkan ni'aha atau menjerit-jerit seraya menangis, menyobek-nyobek kerah baju, mengaut-ngautkan rambut, dan mencakar-cakar muka, yang semuanya itu dilakukan dikala mereka ditinggal mati oleh suami atau keluarga mereka. Maka terimalah janji setia mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melantik janji setia mereka hanya melalui ucapan saja, tanpa bersalaman atau berjabat tangan dengan seorang pun di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anakku soleha, ini surat Al-Mumtahanah ayat 12. Jadi
Wasiat untuk seorang wanita. Kita berdoa, mudah-mudahan sang pengarang buku wasiat untuk wanita ini, Allah berikan kebahagiaan, karena sudah mengingatkan kita sebagai seorang perempuan ya. Ini kita diingatkan melalui buku ini bahwa ada seorang wanita pada zaman Nabi berjanji setia, tidak akan mempersekutukan dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina. Maka terimalah janji mereka ya. Karena memang perempuan itu kalau tidak buru-buru disadarkan, tidak buru-buru mendapatkan wasiat ini, maka kebiasaan wanita itu memang perbuatannya akan berbuat jahiliyah, seperti orang-orang jahiliyah zaman dulu. Yaitu apa? Salah satunya ya, contohnya ini ketika ditinggal mati oleh suaminya, ketika tinggal mati oleh anaknya, kadang-kadang emosinya tidak stabil, maka membuat dia ngamuk, ya, jambak-jambak rambutnya, sehingga nangis, teriak-teriak, tidak terkendali. Dengan ayat ini, mudah-mudahan mengingatkan kita. Di antaranya, baiat yang pertama yaitu Allah tusyrika billah. Allah yusyrikna billah. Mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Nah, ini tidak mempersekutukan dengan sesuatu dengan Allah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sikap syirik. Apa itu sikap syirik? Yuk kita bahas ya, Nak ya. Sikap syirik itu adalah syirik adalah menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah, baik yang berkaitan dalam masalah rububiyah maupun masalah ilahiyah. Kebanyakan kemusyrikan terjadi pada tataran apa? Pada tataran ilahiyah, yaitu mempersekutukan Allah, ya, mempersekutukan Allah kepada mempersekutukan, menjadikan Allah itu memiliki tandingan, ya. Jadi ada lagi yang menurut dia lebih hebat selain Allah. Dia mengakui Tuhannya Allah, tapi dia mengakui kalau ada yang lebih hebat juga selain Allah. Nah, ini kita diperingatkan ya, Nak ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang syirik seperti ini. Nah, di antaranya syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar dan syirik asgor. Apa itu syirik akbar? Syirik akbar itu melakukan ibadah yang bukan ditujukan kepada Allah. Semisal meminta pertolongan kepada selain Allah, kepada kuburan, jin dan setan berhadap kepada selain Allah. Datangnya ke kuburan, tetapi bukan mendoakan si mayit, bahkan dia malah minta tolong. Padahal orang yang dikubur itu apa keadaannya? Sudah di dalam kubur. Dalam hadis yang lain dinyatakan, iza mata ibnul adama in qata amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yantafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'ulah. Kalau orang sudah meninggal, maka akan terputus amalnya mereka. Kecuali tiga, yaitu doa anak yang soleh, yad'ulah yang akan mendoakan dia, waladin sholihin yad'ulah, atau apa, sodakoh jariah dia, ya. Idza mata ibnu adama fata amalahu illa min salasin, sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, au amalin yang tafa'ubi, au amalnya perbuatan yang bermanfaat, au waladin solihin yad'una, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan dia, ya. Jadi datang ke kuburan seharusnya tidak untuk meminta, tetapi untuk mendoakan dan menjadi pengingat untuk kita. Pengingat apa? Bahwa kita pun suatu saat akan mati, ya. Bukan untuk minta-minta di kuburan. Yang kedua, syirik yang kedua itu syirik asghar, yaitu syirik ringan. Syirik
tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, akan tetapi menjadi salah satu jalan menuju kepada syirik akbar. Ya. Syirik asghar, syirik ringan, jenis ini tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, tetapi menurunkan tensi keimanan dan menjadi salah satu jalan menuju kepada syirik akbar. Ya, kalau ini terus-terusan dilakukan, maka akan menjurus kepada syirik akbar yang akan merugikan kita. Syirik asghar ini terbagi menjadi dua, yaitu syirik zahir berkaitan dengan ucapan, contohnya bersumpah kepada selain Allah. Yang berkaitan dengan perbuatan adalah jika seseorang memakai kalung atau gelang untuk tujuan menolak bala dan menghilangkan bencana. Yang kedua adalah syirik khafi, yaitu berkaitan dengan amalan hati yang berkaitan dengan kehendak dan niat seseorang. Seperti contohnya riya dan sum'ah. Jadi syirik asghar itu ada dua ya, nah. Syirik zohir dan syirik khafi. Syirik zohir itu syirik yang nampak. Bersumpah kepada selain Allah, pakai kalung, ya, diniatkan untuk menolak bencana atau bala, ya. Yang keduanya itu syirik khafi, yaitu berkaitan dengan amalan hati, yaitu riya. Salah satunya ya, melakukan suatu perbuatan tapi tidak diniatkan untuk mencari ridhonya Allah, tetapi karena ada si dia, karena ada disuruh ayah bunda, ya, bukan diniatkan ini adalah perintah dari Allah untuk mencari keridhaan Allah karena Allah yang perintahkan, karena aku adalah hambanya Allah, karena aku tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku diciptakan Allah di muka bumi ini, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah, ya. Jadi hati-hati dengan syirik khafi ini ya, ya. Karena syirik khafi ini di antaranya adalah riya, ya. Apa sih riya itu? Ya, kalau tadi kan kita sudah tahu ya, syirik asghar zohirnya itu yang berkaitan dengan memakai alat-alat ya yang diniatkan untuk penjagaan, diniatin untuk apa? Untuk memberikan keamanan kepada kita, memudahkan rezeki, amalan-amalan diniatkan hanya untuk mendapatkan rezeki, ya, bukan cari ridhonya Allah. Dan yang khafinya itu yang berkaitan dengan amalan hati, ingin dipuji orang lain. Ada 3 tanda riya menurut Ali bin Abi Thalib. Orang riya pamer memiliki 3 ciri, yaitu malas ketika sendirian. Ciri-cirinya gini anak ya, dia kalau sendirian malas, nggak ada niat untuk berbuat. Walaupun dia tahu itu adalah perintahnya Allah. Yang kedua, rajin saat di tengah banyak orang. Rajinnya cuma pas ada kelihatan orang aja. Yang ketiga, amalannya meningkat kala dipuji, menurun kala dicaci. Jadi kalau ada orang puji dia, kamu hebat deh, semangat. Kalau dia dicaci, dia nggak semangat lagi. Udahlah, aku nggak mau lagi bantuin ibu. Aku bantuin ibu juga masih dimarahin terus. Padahal tidak ada kaitannya. Perintah Allah berbakti kepada orang tua, membantu orang tua diniatkan karena apa? Ingin cari kepatuhan, cari ridhonya Allah. Walaupun orang tua kadang suka nyalahin kita, tidak ada urusan ya, karena memang itu adalah hal yang harus kita terima. Orang tua mau marah sama kita, mau puji kita, mau banggain kita atau tidak ada kaitannya. Pokoknya tugas kita adalah membantu orang tua, mencari ridhonya orang tua, karena Allah yang perintahkan kita. Ya nak ya. Mudah-mudahan kita semangat belajar, karena Allah yang perintahkan kita belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Untuk mencari apa? Ridhonya Allah. Bukan hanya untuk nanti aku biar bisa kerja bagus, semata-mata hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi kita pun ingin mendapatkan ridhonya Allah. Boleh saja, ya nak ya, ingin nantinya dapat pekerjaan, tapi jangan lupa kita pun harus ingat bahwa kita ingin mencari ridhonya Allah.
agar selalu ingat ini diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kok penting sih? Penting. Niat ini penting sikap seperti ini karena Allah mengingatkan dalam sebuah ayatnya lagi dalam surat Al-Imran ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya, nah, jangan sampai sukanya kalian nanti ya mungkin sudah besar suka sama lawan jenis, membuat kita ingin dipuji dia, lalu bahkan sampai menjerumuskan kita pindah agama, keluar dari Islam karena semata-mata hawa nafsu kita. Kenapa? Sudah terlanjur cinta katanya ya. Nah, hati-hati ya nak ya. Dan mengakibatkan kita keluar dari agama Islam. Hati-hati. Allah mengingatkan dalam firman yang lain surat Al-Imran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah hanyalah Islam. Jadi, kalau kita mencari agama selain Islam, tidak akan diterima. Dan kita termasuk golongan orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Ya nak ya. Jadi sekarang semua amal perbuatan kita, ayo kita cari semuanya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sekarang pertemuan kita ini dalam keputihan ini bahwa semata-mata kita pun mencari keridhaan Allah. Semoga Allah meridhoi kita, memberikan semangat kepada kita untuk terus menuntut ilmu karena Allah yang perintahkan kita untuk menuntut ilmu. Bukan hanya karena absen, bukan hanya karena agar ternampak lihat kita sudah muncul dan absen, ya, yang sudah mengikuti forum ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita hari ini, menyelamatkan kita, memudahkan segala urusan kebaikan dunia dan akhirat kita, sehingga kita termasuk golongan seorang muslimah yang selamat di dunia dan akhirat. Ya nak ya. Oke, dengan pertemuan kali ini mudah-mudahan kita lebih terarah dan semoga kita dilindungi dari sifat syirik. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan dunia dan akhirat kita. Oke, akhirnya Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.